Jadi yang merias pengantinnya itu mantan pacar calon suaminya sendiri. Sungguh malangnya nasibku. Harus menanggung akibat dari perbuatan yang tidak pernah aku lakukan. Di hasil pemeriksaan, itu sudah terbukti ada zat kimia di alat makeup kamu. Yang pada akhirnya bukan hanya menghancurkan hidupku, tapi juga menghancurkan orang yang telah membenciku. Ayo, kita angkat kayu ini. Emang. Nah, hidup nyusahin, mati juga dinyusahin. Inilah kisahku. Cantik banget. Aku suka deh sama hasil makeupnya Mbak Emma. Syukurlah kalau suka, Mbak. Ngomong-ngomong, Mbak Emma udah menikah? Belum ada jodohnya. Ya nggak apa-apa. Saya doain semoga Mbak Emma bisa ketemu jodohnya setelah ini. Amin. Ini udah selesai kan? Udah selesai. Saya mau ke toilet dulu ya. Silakan, makasih ya. Iya, sama-sama. Jadi yang merias pengantinnya itu mantan pacar calon suaminya sendiri. Iya, yang saya tahu sih begitu. Pengantin ceweknya kira-kira tahu nggak ya? Mbak, saya mau nanya. Kalian tahu dari mana ya kalau pria saya itu mantan pacar calon suami saya? Saudara saya kebetulan kerja di salon yang sama Mbak. Mereka tuh pacarannya udah lama, tapi nggak tahu kenapa mereka bisa malah putus. Mbak, kita permisi dulu. Yuk, sorry ya. Emma. Iya, Mbak. Aku mau nanya sesuatu sama kamu, tapi tolong jawab jujur ya. Ada apa ya, Mbak? Apa kamu benar mantannya Mas Attar? Untuk apa bahas ini ya, Mbak? Aku cuma pengen tahu. Tapi tolong kamu jawab dengan jujur. Iya, Mbak. Calon suami Mbak emang mantan pacar saya. Tapi kita udah lama putus, karena udah gak cocok lagi. Tapi setelah kita putus, hubungan kita masih baik-baik aja. Karena kebetulan, saya juga kerja di salon calon mertuanya Mbak. Tapi Mbak jangan mikir macam-macam. Saya di sini murni cuma bantu merias Mbak aja. Tapi apa kamu masih cinta sama Mas Attar? Nggak sama sekali. Aku terpaksa bohong. Aku nggak bisa bicara perasaanku ke dia. Gimana pun, dia itu calon istri Mas Attar. Aku harus jaga perasaannya juga. Make-upnya udah selesai, Mbak. Saya pamit pulang dulu ya. Permisi ya, Mbak. Makasih ya. Iya. Kamu cantik banget. Aku sampai pangling loh lihat kamu. Kamu serius, Nat? Kok aku ngerasa dia bikin aku makin jelek ya? Maksudnya? Aku baru tahu hari ini kalau ternyata orang yang ngeriasin aku itu mantannya Mas Attar. Mantannya Mas Attar. Itu kan cuma mantan. Kan sekarang kamu yang akan jadi istrinya. Udah, kamu tenang aja. Mas Attar itu cuma sukanya sama kamu. Kamu memang mantanku,
Tapi melihat kamu bersanding dengan perempuan lain, aku nggak bisa tutupi perasaanku. Ya Allah, hatiku kenapa jadi nggak tenang seperti ini sih? Untuk menghemat waktu, kita mulai saja ya ijab kabul. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, mukaku kok panas banget ya, Mas? Panas. Panas banget, Mas, mukaku, Mas. Kinan. Mukaku panas banget. Gak tahu, Mas. Tiba-tiba panas banget Kinan, mukaku. kamu kenapa? Mukanya panas Gak tahu, mukaku panas banget, perih banget. Aduh, Kita booking dokter aja. Yaudah, ibu temenin ya. Yuk. aduh perih banget. Bapak Ibu mohon tunggu dulu sebentar ya. Ya Allah. Wajah Mbak Kinan mengalami iritasi karena tidak cocok memakai makeup di wajahnya, Pak. Makanya mukanya merah seperti luka bakar. Saya tinggal dulu. Mari, Dok. Mas, aku yakin banget ini pasti semua perbuatannya Emma. Emma tuh nggak suka, Mas. Ngeliat kita mau menikah, dia nggak suka ngeliat kita tuh bersama, Mas. Karena dia tuh sebenarnya mantan pacar kamu. Iya kan? Emma memang mantan aku. Kami dulu juga berpisah baik-baik aja, Kinan. Dan aku rasa nggak mungkin dia orangnya. Iya, mungkin di depan kamu dia seakan-akan udah ngupain kamu. Tapi kita nggak tahu orang di belakang seperti apa, ya kan? Ibu yang pilih dia untuk ngeres Kinan karena ibu pikir dia tuh udah move on dari Atar. Ibu milih dia juga karena memang riasannya itu bagus. Tapi ibu nggak nyangka kalau dia bisa tega sama Kinan. Ibu nggak akan tinggal diam. Ibu akan seret dia ke penjara. Iya, kita harus bawa ini ke jalur hukum. Kita harus cari keadilan buat Kinan. Apa? Mbak Kinan kena iritasi make up. Kamu gak usah pura-pura ya. Saya tahu ini perbuatan kamu. Kamu gak suka kan kalau anak saya menikah dengan perempuan lain? Kenapa? Kamu masih cinta sama anak saya? Beneran, Bu. Aku nggak lakuin apapun ke dia. Semua perlengkapan make up yang aku pakai ke Mbak Kinan itu sama kayak yang sebelumnya aku pakai ke calon pengantin yang lain. Dokter sudah memvonis iritasi di mukanya Kinan itu karena alat makeup dan ada zat kimia dalam situ. Siapa yang kasih alat makeupnya? Siapa yang rias dia? Kamu. Udah salah, masih nggak mau ngaku. Ya udah, kalau gitu saya akan laporin kamu ke kantor polisi. Biar kamu di penjara. Ada yang kunjung. Silakan. Dasar kamu perempuan nggak tahu diri. Mak, kamu celakain ibu saya. Jangan bikin keributan di sini, Bu. Kalau ibu tidak bisa ikuti peraturan di sini, silakan ibu keluar dari sini. Ayo, Mbak. Emma, di hasil pemeriksaan itu sudah terbukti ada zat kimia di alat makeup kamu. Aku nggak nyangka deh, kok kamu bisa tega ya sama Kinan? Aku nggak salah. Aku nggak lakuin semua tuduhan itu. Aku berani sumpah aku nggak ngapa-ngapain dia. Aku aja bahkan nggak tahu kenapa bisa di alat makeup aku ada zat berbahaya. Ini fitnah. Pasti ada yang sengaja mau kambing hitamkan aku. Heh, kamu pikir saya sama anak saya akan percaya dengan sandiwara kamu, hah?
Kamu udah bikin calon menantu saya seperti itu. Padahal saya udah baik sama kamu. Saya nggak terima ya. Aku nggak salah. Ini fitnah. Aku nggak lakuin itu semua. Enggak. Udah, Atar. Nggak usah pedulin dia. Ayo kita pergi dari sini. Ayo. Mas, Sayang. gimana Mas? Dia ngaku nggak Mas? Tenang. Emma sekarang di penjara. Dan bukti sudah ada. Dia yang melakukan ini. Walaupun sudah terbukti dan sudah dipenjara, dia tetap nggak mau ngaku. Ya sekali sih dia ngelakuin ini semua. Ya Allah. Mas, kamu harus ngelakuin sesuatu, Mas. Kamu harus bilang sama dokter, kamu harus tanya sama dokter kalau memang diharuskan untuk operasi, aku mau operasi. Iya, udah kamu tenang. Biar aku yang bicara sama dokter ya. Kita buka perbannya pelan-pelan ya. Ya Allah. Dok, kok wajah aku jadi kayak gini? Luka parut itu karena kondisi kulit Mbak menjadi keloid dari luka operasi. Dan ini akan susah untuk pulih kembali. Mbak yang sabar ya. Saya tinggal dulu, Mbak. Makasih dok. Bu, aku nggak bisa hidup kayak gini. Aku nggak bisa